wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada maghrib hari ini cuaca yang sejuk, hujan tak berhenti-berhenti dari semalam ya. Ya, saya semalam tadi baru sampai dari Batam habis asar dan mendengar informasi sebagian ada yang banjir juga ya di Tanjung Pinang. Ada yang banjir di Teluk Keriting mungkin ya. Teluk Keriting banjir ya, Kampung Kolam. Batu 8 ya. Mari kita saling membantu meringankan kesusahan saudara kita dalam keadaan yang sama-sama tentunya tidak kita harapkan, tapi qaddarallah, Allah telah menetapkan dalam takdirnya kita harus bersabar dan terus ikhtiar yang terbaik. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang keempat di bab taubat. Hadisnya wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya ini dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari namanya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda bahwasanya innallaha ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah Ta'ala ya besutu itu artinya melebarkan, membentangkan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya ya. Ini ada kata-kata yadah, ada kata-kata tangan. Tapi hati-hati jangan sampai terjebak dalam tajsim. Ketika kita melihat satu narasi di dalam hadis bahwasanya ada disebutkan Allah membuka tangannya, langsung kita bayangin tangan manusia, nggak boleh. Itu namanya tajsim, menyerupakan jisim Allah dengan makhluk, itu tidak boleh ya. Nah kemudian terus tangannya seperti apa? Nah bertanya-tanya tentang ini sebenarnya tidak urgen gitu ya. Terus tangannya seperti apa? Kalau Allah punya tangan berarti tangannya ada jarinya. Pertanyaan itu yang kalau dicecar sampai habis dijawab pun belum tentu ada faidah. Cuma kalau orang yang hobi debat, makin suka dia. Kalau saya, kalau yang ngajak debat, wassalam gitu aja. Wassalam. Saya ilmunya masih kurang. Kalau untuk debat tak ada bahan. Siap. Ya, itu aja. Nah kata Nabi, sesungguhnya Allah yabsutu yadahu bil lail ya, membentangkan, membuka tangannya di malam hari. Jadi Allah membuka tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, untuk menerima tobat orang yang bermaksiat di malam hari, di siang hari. Jadi malam-malam Allah buka tangannya, maksudnya apa? Seluas-luas pintu ampunan maksudnya. Untuk apa di malam hari dibuka pintu tobat? Liyatuba musiun nahar, liyatuba, untuk sebagai kesempatan tobat. Musi itu orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat kapan? Nahar, di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk memberikan kesempatan tobat, untuk memberikan kesempatan tobat orang yang bermaksiat di malam hari. Kemudian kata Nabi, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, ini terus terjadi sampai nanti matahari terbitnya dari barat
Ya. Jadi ingat ada 3 kata, ada 3 frase di dalam hadis ini. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk terima tobat orang pemaksiat yang bermaksiat di siang hari. Kemudian Allah juga membuka pintu tobatnya seluas-luasnya di siang hari untuk memberi ampunan dan pintu tobat orang yang bermaksiat malam harinya. Dan ini terus akan berlangsung. Sampai kapan limitnya? Limitnya sampai tatlu asyams, matahari nanti terbit dari barat. Jadi rumus tobat itu kemarin saya bilang ada 2. Ya, kalau berkenaan dengan kuota durasi umur kita itu sampai nafas sedang nazak, itu umur kita. Tapi kalau umur kita panjang, limitnya tobat adalah sampai usia dunia ini tak ada lagi, kiamat. Selama 2 itu belum terjumpa, maka tobat masih berkemungkinan. Kita tobat sebelum kita mati, ada kemungkinan. Kita tobat sebelum kiamat terjadi, itu ada kemungkinan. Jadi ini rumus waktu tentang tobat. Imma ya kita tidak punya umur, wa imma kita dunia ini tak punya umur. Kalau kedua opsi tadi telah terjadi, tobat sudah muglak. Babu taubah muglak, pintu tobat telah terkunci. Makanya tobatlah sebelum terjadi 2 itu. Loh, tunggu kiamat kan belum? Iya, oke, kiamat belum. Sekarang umurmu kapan tutupnya? Nggak ada yang tahu. Karena itu bertobatlah dengan segera. Baik, apa faidah dari hadis ini? Yang pertama, ada satu bahasa innallaha yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya, ya. Nah, ini kata para ahli hadis, salah satunya Syekh Mustafa Al-Bugha, maksudnya Allah membentangkan tangan, innallaha yadan, berarti Allah itu punya tangan. Ya. Wa huwa a'lam bihaqaqitiha, ya, bihaqaqitiha. Ya, hakikahnya, tetapi hanya Allah yang paling tahu bagaimana hakikatnya. Udah, kalau gitu Allah yang paling tahu hakikatnya. Kita yang tidak punya akses domain, nggak usah tanya-tanya. Ya, seperti Nabi Musa pernah penasaran, saking penasaran, iya, pengen melihat Allah. Padahal Nabi Musa sudah diberikan privilege. Apa privilege-nya Nabi Musa? Engkau bisa langsung komunikasi dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu kalimullah, sudah dapat fasilitas VIP di antara nabi yang lain. Tiba-tiba Nabi Musa agak-agak inilah penasaran. Iya, minta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kan engkau sudah izinkan aku langsung bisa berkalimullah, berbicara langsung denganmu. Sekarang aku minta bisa jumpa, pengen lihat engkau. Nabi Musa nih. Ya, makanya kalau bukan domain kita jangan macam-macam lah dari kisah ini. Ya. Kemudian kata Allah, betul, ya. Qala lan tarani, kata Allah, Musa, engkau tidak akan pernah bisa lihat aku. Tapi kalau engkau penasaran juga, ya, maka undur ila jabal. Dia lagi di atas gunung Tursina. Gunung Tursina tuh tinggi, Pak, di Mesir tuh. Ya. Sekarang ini gunung Tursina itu tempat Nabi Musa menerima wahyu Taurat, tapi diyakini oleh orang-orang Kristen Ortodok tempat keramat mereka, tempat Moses menerima firman Allah, gitu ya. Tinggi dia. Kata Allah, tapi kalau engkau ingin betul-betul melihat nih, betul maksa nih, ya, kamu lihat nanti, ya, gunung di situ tuh dekat kamu tuh, ya,
fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Aku akan turun ke dunia, tapi sebelum aku turun nanti keagunganku sampai duluan. Sebelum zat aku turun, keagunganku sampai duluan. Maka ketika Nabi Musa melihat gunung itu, gunung tak sanggup menampung keagungan Allah. Tiba-tiba gunung sebesar itu hancur, roboh, terkeping-keping. Gunung di depan mata Nabi Musa hancur berkeping-keping. Ketika Nabi Musa lihat begitu gegernya gunung hancur, dia langsung pingsan. Nggak sanggup. Makanya kata Allah, ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau si gunung masih tetap kokoh mau menerima keagungan saya, sanggup dia, maka baru kamu bisa lihat saya. Tapi belum lagi Allah zatnya turun, baru keagungannya saja, itu gunung sudah hancur, Nabi Musa pingsan. Kalau saya tidak salah itu sampai 3 hari pingsan. Sampai 3 hari pingsan melihat gunung. Coba aja suruh. Ada gedung pencakar langit, lantai 20. Anda lihat dihancurkan langsung pakai mata dekat gitu. Jantung tuh nggak sanggup berdegup, mata tuh ngeri kan, takut kita kena. Suruh tengok dalam 5 meter, gitu. Jangan kan gitu, kita naik tingkat 5 nengok dalam bawah, dari lift aja sudah menggigil. Ini dia melihat gunung, gunung tuh jauh lebih kuat dari hotel, dari gedung pencakar langit. Hancur berkeping-keping ketika zat keagungan Allah baru ditampung gunung. Ya, gunung aja nggak sanggup, jangankan untuk zat Allah, firman Allah aja Al-Quran, gunung aja nggak sanggup. Kalau Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, gunung itu akan ketakutan. Makanya dalam surat Al-Hasyr kan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau sekiranya Quran diturunkan di atas gunung jabal, la ra'aitahu khashi'an, kamu pasti akan lihat gunung takut, mutasaddian, terkejut dia. Kenapa? Min khasyatillah, takut kepada Allah. Gunung aja gak sanggup nerimanya, baru Al-Quran, baru firmannya, apalagi zatnya. Nabi Musa kalau ibarat main bola, pada saat itu offside lah. Beliau maju di posisi yang tidak domainnya, pengen lihat Allah. Tapi ini jadi hikmah. Kalau Nabi Musa nggak penasaran, nggak ada hikmahnya. Ketika lihat gunungnya hancur, Nabi Musa menggigil pingsan 3 hari 3 malam. Makanya kata para ulama, tadinya Musa itu menerima wahyu di Gunung Tursina 37 hari, tapi karena plus pingsan jadi 40 hari. Sampai begitu, itulah yang terjadi. Ya, makanya para ulama kasih ta'liq banyak. Innallaha yadan. Ketika kita membaca Allah membentangkan tangannya, Allah punya tangan. Ya. Tetapi wa huwa a'lam bihaqiqatiha. Allah yang paling tahu bagaimana hakikatnya itu. Ya. Wa kaifiyah basatiha, dan bagaimana Allah membentangkannya itu gak usah ditanya-tanya kaifiyahnya. Imam Mazhab juga mengajarkan bertanya-tanya tentang zat Allah itu tidak ada faedahnya. Jadi tidak usah ditanya-tanya secara detail, apalagi kita akalnya langsung Allah ada tangan manusia seperti ini, itu nggak nyampe akalnya. Jangan, kalau nggak nyampe kita punya otak, nggak usah dipikirin, ya udah diyakini, diimani saja, nggak usah ditanya-tanya ya. Tetapi ya, wa yara ba'dha ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah basata yadahu, membentangkan tangannya, ini adalah namanya kinayatun. Kinayatun itu apa ya, majas
kayak kinayah, ungkapan tidak sebenarnya. Jadi Allah itu membentangkan tangannya, maksudnya ya, anbasati rahmatihi wa wasi'atha. Allah membentangkan tangannya, luas rahmat ampunan. Ampunan Allah tuh luas. Makanya kalau orang lagi gesturnya membentangkan tangan gini kan sesuatu yang luas. Rumah engkau macam mana? Kecil rumah aku, nggak mungkin. Rumah engkau berapa ukurannya? Kecil rumah aku, nggak mungkin. Orang kalau bilang gini, rumah engkau ukurannya seberapa? Ah, lumayan lah. Berarti besar nih, besar. Ya. Terus kalau mengatakan rumah badan adik engkau punya adik, punya badannya kurus misalnya, badan adik kurus, nggak mungkin dibentangkan begini. Ya, makanya kata banyak alim ulama, maksud Allah membentangkan tangannya itu luasnya rahmat dan ampunan Allah, supaya orang yang maksiat optimis mau bertobat. Karena banyak sekali kita ketemu orang yang tidak mau beramal soleh karena dia belum dapat info optimisme tentang tobat. Seperti kawan-kawan kita beginilah, diajak hijrah, yuk hijrah, ikut pengajian. Waduh, aku masih kotor, mungkin malam tadi masih minum kan. Akhirnya dia payah kali kita ajak ke masjid ini kan. Dia merasa masih kotor. Dia merasa Allah tak kasih ruang dia untuk bertobat. Padahal enggak. Kalau sudah ada peluang tuh tandanya sudah ada sinyal hijau, pergi aja. Allah terima tak aku duduk pengajian? Kan dia takutnya gitu. Terima tak aku duduk pengajian? Malam tadi aku minum, woy. Maka kita bilang Allah bentangkan tangannya untuk terima tobat engkau sepanjang siang. Tapi malam aku bermaksiat. Sepanjang siang Allah buka supaya engkau balik di siang hari. Atau malam kita pengajian, semalam siang dia baru minum-minum atau berzina. Banyak orang yang begitu. Banyak saya ketemu penuturan akhwat muslimah nih, tidak siap berjilbab karena kadang saya di tempat kerja suka salaman sama lawan jenis. Jadi nanti aja lah berjilbab, saya masih kotor katanya gitu. Dia pesimis dengan taubat gitu. Padahal ya tugas kita menginformasikan bahwasanya tobat itu dibuka siang malam. Ya. Dan pintu tobatnya selalu terbuka kepada hambanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi semalam subuh ya. Ada kisah tentang Wahsy. Tahu nggak Wahsy? Ini saya ceritakan di sini. Wahsy itu dulu dia pernah pesimis waktu mau masuk Islam. Wahsy ini tahu? Dia ini apa ya? Algojonya Hindun. Hindun ini kan dia adalah dalang pembunuhan Hamzah, paman Nabi kan. Dia dalang, eksekutornya si Wahsy itu algojonya. Karena Hindun itu kan dengki kali sama Rasulullah. Akhirnya Hindun pesan di perang Uhud. Perang Uhud kan, Wahsy meninggalnya. Wahsy, tugas engkau satu. Itu yang namanya Hamzah, itu pamannya Muhammad. Engkau seluruh tombak dan panahmu arahkan ke dia. Arahkan ke dia. Maka kalau main bola ini namanya man to man marking. Betul ya, wajar ya. Pokoknya dia tempel itu aja. Pasti begitu. Kalau kita main lawannya Cristiano Ronaldo, nanti ada dua orang tugasnya ngawasin itu. Dia tak kisah pemain lain. Pokoknya Ronaldo aja dia jaga. Matanya tuh mata Ronaldo kemana dikejar dia. Man to man marking. Ini namanya udah risau tingkat akut begitu biasanya. Udah takut kali. Begitu juga dengan Hindun. Makanya dia pesan sama Wahsy, tugas engkau Wahsy, engkau buru itu jantungnya tuh Hamzah. Pengen menyakiti Nabi. Kalau langsung bunuh Nabi, mungkin menyakitinya nggak pelan-pelan kan. Diambil dulu orang yang paling disayang. Hamzah ini memang pembela Rasulullah, selalu bela Nabi, siap gadaikan nyawa terdepan. Siapa yang mau ganggu Muhammad, keponakan aku nih. Ya, Hamzah. Akhirnya
panah, ditombak, nggak kena, satu kali kena tembakan Wahsy, bah, kena, Hamzah langsung tumbang. Menjelang akhirnya sekarat, maaf ya, kemudian atas perintahnya Hindun dikoyaklah dadanya Hamzah, diambil jantungnya. Coba hidup Nabi melihat dikorek jantungnya, kata sebagian muarikhin dimakan sama Hindun. Cuman sejujur-jujurnya saya belum melakukan tahqiq terhadap dimakan ini, tentang kisahnya. Ala kulihal jantungnya itu memang dikorek dia. Gimana rasanya? Anda punya keluarga dibunuh di depan kita, tiba-tiba dikorek isinya. Wah, itu pasti kan marah sekali. Kalaupun tidak bisa melawan, pasti akan sakit hati sekali. Dikorek, dimakan jantungnya. Akhirnya mereka berdua masuk Islam loh. Hindun tuh masuk Islam, Wahsy pun masuk Islam. Walaupun kata para ulama, ada dua orang yang Nabi tak sanggup untuk melihat wajahnya. Inilah dua ini. Tapi Nabi tak marah. Nabi tak marah, pendendam, bukan dendam. Maksudnya Nabi itu mungkin kalau lihat Hindun ingat pamannya, ingat peristiwa jantungnya itu, karena saking Nabi itu halus hatinya. Kalau beliau lihat bisa nangis lagi, sedih betul dengan kematian Hamzah. Bukan cuma mati lagi, matinya betul-betul ibaratnya dikoyak-koyak badannya, Masya Allah. Itu kalau dalam undang-undang positif negara kita saja pasalnya nambah loh. Lain pembunuhan dengan mutilasi, beda kan? Beda, bunuh saja dengan dia potong-potong itu ada tambahan pasal buat dia. Ya karena memang beda perasaannya. Tiba-tiba Wahsy ini penyesalan. Dia ini kan dari dulu waktu Bilal belum mendeklarasi keislamannya, teman diskusi Bilal. Sering datang ke biliknya Bilal. Bilal lagi sholat. Ya Bilal, madza taf'al? Apa yang kau lakukan begini begitu? Bilal lagi sholat, Bilal lagi baca Quran, baca hafalan Quran yang turun. Jadi sudah ada cikal bakal. Cuma karena dia diupah duit oleh Hindun, akhirnya dia jadi eksekutor. Tapi rupanya Wahsy ini gelisah dan dia pengen masuk Islam, ya. Karena itu ada beberapa riwayat dari Imam Ibnu Katsir menyatakan sebelum masuk Islam Nabi di Madinah, Wahsy di Mekah udah galau karena dialah eksekutor paman Nabi, ya. Fakataba bidzalika, ya. Maka karena perasaan itu Wahsy kirim surat kepada Nabi. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan ya, anna Wahsyan, sesungguhnya Wahsy qatilu Hamzah, pembunuh Hamzah, ya, kataba ila Rasulillah, menulis surat kepada Rasulullah dari Mekah. Apa kata-katanya? Ya Rasulullah, inni uridu an uslim. Saya mau masuk Islam. Walakinni, tetapi aku, yamna'uni anil Islam ayatun, aku tertahan dari masuk Islam satu ayat. Minal Quran alladzi nazalat alaika, ada ayat Quran yang menghalangi aku masuk Islam. Kenapa? Enggak diterima nanti. Rupanya ayatnya dalam surah Al-Furqan. Jadi Wahsy sudah mengamati ayat-ayat yang turun. Apa bunyi ayatnya yang menjadi ganjalan? Karena ada syarat, ya. Ayatnya itu menandakan tentang ibadur rahman, orang-orang yang merupakan hamba Allah. Itu siapa yang diterima? Allah sebut walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Poin pertama, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqq. Poin kedua, illa bil haqqi wa la yaznun. Di ayat itu hamba Allah yang diterima adalah orang yang tidak menyeru kepada selain Allah. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Jangan syirik. Wahsy dulunya penyembah berhala, kena dia satu. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah, hamba Allah adalah orang yang tidak pernah membunuh satu jiwa pun tanpa jalan yang hak.
Membunuh di jalan hak itu boleh. Contohnya apa? Eksekutor kisos boleh. Ya. Rajam itu kan pembunuhan, tapi itu halal dengan jalan yang hak. Membunuh selain itu jalan yang tidak hak. Wahsy kena juga, pembunuh Hamzah. Wala yaznun, dan tidak pernah berzina. Akhirnya Wahsy bikin surat kepada Nabi, wa inni fa'altu hadhil asya'a thalatha. Ya Rasulullah, aku melakukan tiga-tiganya dalam ayat ini. Fahalli min taubat, ada nggak kesempatan aku tobat? Dosanya udah parah Wahsy ini. Jadi kalau ada kita belum separah Wahsy ini, optimislah Allah kasih kita surga Firdaus, optimislah. Wahsy yang begitu bengis saja, berzina, berhala, membunuh lagi. Akhirnya turun ayat dalam surah Al-Furqan juga. Kalau yang tadi itu di ayat 25 kalau saya tak salah ya. Kemudian turun lagi ayat di akhir-akhir surat Al-Furqan. Enggak diterima yang itu. Tapi yang diterima yang mana? Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang tadi disebut tiga nggak diterima jadi hamba Allah, kecuali illa man taba, yang tobat, wa amana, sudah tobat beriman, berarti kan dapat Wahsy. Wa amila solihan, dan dia beramal soleh, sudah tobat, masuk Islam, banyak amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka lah orang-orang yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Kenapa? Wa kanallahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi Wahsy lihat di sini ada syarat, wa amila solihah. Dia tulis lagi kepada Nabi, innal ayata syarton, ya Rasulullah, di ayat ini ada syarat. Wa huwal amalu salih, syaratnya amal soleh. Wala uqaddir, ya, wala adri hal uqaddiru lil amali soleh. Aku nggak yakin aku bisa amal soleh. Aku tobat, sudah tobat, aku siap beriman, tapi amal soleh dia tak takut janji, dia takut berjanji kan. Yang sudah saya lakukan ini dua, masih bisa nggak saya tobat? Terus Nabi balas lagi suratnya. Ya, apa suratnya? Yang ketiga, turunlah ayat di surat Az-Zumar ayat 53. Inilah ayat tentang optimisme tobat. Enggak pakai syarat. Ya. Apa ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, qul, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosa-dosanya. Dosanya udah melewatin batas. Ya. La taqnatu, jangan pernah dia putus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Wahsy ini putus asa. Bisa tak aku masuk Islam? Diterima tak aku? Iya diterima. Yang penting kau tobat, kau beramal soleh. Bisa tak aku beramal soleh? Sama kan? Kayak teman kita ajak kajian. Aduh aku masih kotor wah. Kita ajak berjilbab, aku masih kadang-kadang pacaran. Ya, jadi kalau pesan saya nih, kalau ada di antara Anda sekalian ngajak teman, dia masih suka maksiat, tapi kita ajak kebaikan, pura-pura nggak aware aja dengan maksiatnya, udah tenang aja, yang penting isi sholat, yang penting ngaji, nggak apa-apa gitu, jangan ditakut-takutin, dia nggak bakal mau datang. Nanti kalau dia sudah mau ngaji, itu pengajian itu akan ngikis sendiri itu, bener kan? Kita pun yang pengen baik,
yang dulunya belajar baik pun nggak ada proses. Jadi kita rekrut aja, rangkul aja, karena pesimistis itu jurang syaitan, bikin orang tak mau bergerak jadi baik, tak mau hijrah. Pesimis itu, bener deh, ya. Banyak orang yang cerita begitu, saya dihantui, akhirnya tak gerak dia. Kita harus kasih harapan. Tapi aku masih pacaran, nggak apa-apa kok, bukan nggak apa-apa pacaran, nggak apa-apa kau datang gitu. Aku masih begini mau berjilbab, nggak apa-apa pakai aja. Aku mau berhijrah, tapi ya udah biar aja, yang penting hijrah. Nanti kebaikan itu akan mengikis keburukan. Makanya jangan kita takut-takutin, yuk ikut pengajian, tapi aku masih dosa. Udah sanalah kau. Memang kau nanti bikin racun, dosa ikut-ikutlah. Jangan. Kasih optimisme sama orang. Wahsy itu begitu, dia galau. Nabi kasih ayat lagi, turun yang berikutnya, yang penting tobat, beriman, beramal. Dia pesimis, ada syaratnya, kayaknya nggak diterima. Turun lagi ayat tanpa syarat. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosa-dosanya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tuh. Walaupun sudah parah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kemudian dikirim kepada Wahsy. Fakataba ila Wahsy falam yajid fiha syartan. Maka ketika dikirim itu risalah kepada Wahsy, Wahsy lihat ini ayat enggak ada syarat. Faqaddama ilal Madinah. Maka dia datang ke Madinah, fa aslam. Ya, kemudian Wahsy masuk Islam. Lihat, dengan kelembutan, dengan argumentasi hujah yang lembut, ya. Nabi pakai hujah-hujah Al-Quran, tapi semuanya ngasih harapan. Jadi ibaratnya ini orang sudah mau masuk jurang neraka, dikasih ayat supaya selamat gitu kan. Nah, itu yang betul dakwah kita. Al-Quran itu seperti suluh, seperti pelita, ketika orang sedang gelap hatinya terang. Makanya saya sedih kalau ada orang pakai dalil Quran buat saudaranya yang sudah Islam masuk neraka. Antum nanti ahli neraka, antum sesat, antum pakai ayat Quran disesatkan, padahal orang itu sudah Islam dibelokkan. Dulu Al-Quran orang yang sesat diluruskan. Maka yang bagi yang muda-muda nih, ya ayuhal ikhwan, jangan gunakan ayat-ayat itu untuk menjustis, memvonis saudara kita yang belum taat, apalagi yang udah taat. Jadikanlah ayat-ayat Al-Quran inspirasi buat orang-orang yang masih hitam hidupnya. Fungsinya begitu. Lihat tuh uslub dakwah Nabi, cara Nabi bermurosalah. Ini kalau ada WA pasti pakai WA ini. Cuma karena WA belum diinstal waktu itu kan, Google Play-nya belum ada. Jadi Nabi pakai surat kan. Nabi itu memang begitu. Berarti kalau waktu itu WA ada di